Downloadnya adalah, tadi saya sudah download kok nggak ada. Oh ini, inovasi ini harus di save as, ya di hub itu, kemudian di sini hub temporer itu harus dibuka dengan Google baru mau. Ya, kenapa saya ingin tunjukkan ya agak pamer sedikit jalan-jalannya. Bukunya ada 2, yang di sini baru 2, harusnya 3 toh. Share this step. Kelihatan ya Mbak? Kelihatan Bu. Ya, ini bulan Oktober penelitian di 2016. Ya. Ya, ini supaya siapa tahu mahasiswa tertarik untuk jalan-jalan nantinya kalau udah punya uang sendiri. Ya, ini yang menginspirasi saya juga. Ternyata desain-desain modern, misalnya ini di Makau ya, foto di Makau tempat judi, mungkin ada yang sudah sampai sana kah? Ya, ini kan bentuknya hanya kurva ya, kalau yang di atas itu hanya kurva-kurva begitu ya. Sebenarnya banyak di sekitar kita ya, cuman ekspresi ini kok matematikanya kita kan tidak pernah gunakan ya dalam skala besar. Kalau skala besar sudah bukan matematika lagi, namanya arsitektur desain gitu ya, untuk bangunan ya kan. Nah, kita bawa ke skala kecil, yang di bawahnya itu adalah pakai mesh grid gitu, berupa elips ya. Nah, ini misalnya nih di Makau ada bentuk seperti ini gitu ya, desainnya. Ya, kita bisa menawarkan desain-desain kita nantinya di digital gitu, desainnya dihargai berapa, wah itu keren. Jadi nanti kalian buat desain terus dikoleksi, taruh di web koleksi desain ya. Ini kita perhatikan. Nah, ini contohnya saya punya semacam ini, itu hampir sama. Inovasi modifikasi kurva parametrik dengan program. Kalau berapa waktu yang lalu saya buat bros. Kemudian buat ornamen untuk tarian. Jadi pertama kali ini dibuat desain untuk ornamen tarian tahun 2013 gitu ya, tarian matematik. Oke, nah ini contoh Kasino Lisboa ya kan. Kalau kita lihat ini adalah yang sebelah kiri yang menyala itu permukaan, terus ini atau kurva yang kemudian kurva tertutup yang di dalamnya di arsir ya, atau dibentuk bunga gitu ya. Ini jelas yang putih itu, kemudian inovasi kelopak bunga mawar. Saya kira kalau bentuk bunga di sekeliling itu sudah biasa ya, bukan bentuk matematis lagi. Nah, ini seperti ini adalah berbentuk apa? Intan atau apa gitu yang besar ya. Nah, kenapa sih saya tertarik ini? Nah, sebelum ke Makau, saya melihat ini di desain dengan permukaan yang diperoleh dari fungsi kompleks ya. Fungsi kompleks yang tadinya 2 dimensi kemudian dibuat 3 dimensi loh kok jadinya intan gitu ya. Misalnya bentuknya seperti intan. Nah, seperti ini. Jadi saya tertarik. Nah, ini juga ya, inovasi permukaan pada kolam dengan logam tembaga yang berbentuk kelopak bunga ya. Bunga teratai itu kayaknya di film-film Cina itu sering menjadi bunga khusus ya, bunga khusus begitu ya, bunga yang punya makna tertentu gitu ya. Ini di ya tahun 2016 begitu ya. Nah, ternyata dengan server kita bisa desain yang serupa. Terus saya nyoba-nyoba kira-kira bentuk yang hampir serupa apa dulu, begitu kemudian diperoleh seperti ini gitu ya. Nah, ini ada juga di core tentang
kaca-kaca yang diberi warna bentuk silinder cone gitu ya. Tapi atasnya di silinder tapi bukan silinder amat ya, karena ada persegi-perseginya gitu, ada bidang-bidang bidang-bidang datarnya ya. Begitu, kemudian diberi lampu ya. Jadi silahkan ya membuat desain. Nah, mahasiswa itu saya lihat mahasiswa matematika ini kreativitasnya diperlemah. Ya, saya pernah lakukan uji coba bahwa melakukan pelatihan menggambar dengan server dengan anak SMP, termasuk mahasiswa S1 dari berbagai fakultas, termasuk mahasiswa S2 pendidikan matematik. Nah, yang paling jelek adalah mahasiswa S2 pendidikan matematik. Ya, kenapa? Karena kita harus mengikuti matematik itu kan menyebabkan kita harus mengikuti peraturan. Kreatif itu tidak bisa diatur, ya, tidak bisa diatur. Kreatif itu justru keluar dari aturan, ya. Kreatif itu justru melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak lakukan. Itu disebut kreatif. Tetapi menimbulkan nilai estetika yang baik, gitu. Artinya orang juga senang, happy ya melihat hasilnya, gitu. Estetikanya menarik, gitu ya. Itu kreatif. Jadi sangat dimungkinkan di sini untuk melanggar rumus-rumus matematika ya. Jadi bagi yang bosan matematik bisa lari di sini, itu istilahnya salah pun boleh. Salah pun boleh, asalkan cantik dilihat gitu ya. Masalahnya antara desain dan menjadikan bentuk barang itu menjadi hal yang sangat rumit ya. Nanti rumitnya di mana kita lihat. Oke, ini buku yang kedua. Tadi saya pamerkan buku yang pertama tentang server supaya kalian bisa masuk ke server. Jadi ini yang tadinya contoh-contoh permukaan yang diperoleh dari tempat yang cantik ya. Silahkan kalau pengen melihat tempat cantik bagus tapi tidak menarik ya untuk tinggal lama, salah satunya Makau, tempat perjudian gitu ya. Tapi cantik untuk dikunjungi gitu. Oke, ini yang seperti kurva-kurva ya, tidak permukaan tapi ini kurva ini yang bagian ini ya. Kita hampir mempunyai bentuk yang serupa ini. Kalau kenapa saya pasang di sini, ternyata aku punya mirip loh nih ya. Saya seperti itu lihat ya. Misalnya seperti ini di sini. Ya, tadi yang bagian ini ya terjadi beda ya di meja ini. Ya, meja seperti ini tadinya kan ada berapa sisi ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan 6. Nah, ini hampir sama. Saya share dulu ya. Hampir sama. Ya. Nah, ini ya. Di mau. Nah, hampir sama ini, ya. Oke. Sekilas ya, boleh. Kalau di sini disambung-sambung lagi ya, di antara ujung dengan ujung dihubungkan gitu kan. Ya. Kalau diperbanyak ada juga diubah ya, diperbanyak. Ini cuma untuk ngiming-ngimingi saja ya. Bisa jadi ya seperti ini. Ini satu persamaan saja sih. Mana yang diperbanyak itu akan menjadi, oh nggak ada di sini ya. Oh nggak ada di sini. Ya, artinya permukaannya, oh di buku yang lain kali ya. Oh ini nih di sini ya. Ini tadi ya. Nah ini contohnya kalau kita pakai berskala ya. Ada artinya ini 149 cm, 106 cm misalnya ya. Tentunya sentinya tidak terlalu persis kalau punya ketebalan. Nah, ini kalau dalam 3 dimensi seperti ini ya.
supaya kalian bisa mikirkan dari sekarang, aku buat apa ya, gitu ya, boleh ya kalian. Nah, inovasi itu butuh waktu yang agak. Nah, ini contoh yang tadi dibuat 3 dimensi. Ini kalau dengan MATLAB, ya 3 dimensi, yang bawah ini tadi, terus yang atas muncul gara-gara apa saya lupa. Gitu. Tentunya kalau diserahkan kepada orang lain, ya ada banyak pertanyaan nanti muncul, ya kan. Nah, ini piye nih? Ini piye tadi gambarnya ya? Hanya sekilas saja cantik, tapi kalau dibentuk barang tidak mudah. Baik, itu hanya menginspirasi saja ya. Saya share lagi yang buku yang ini, sudah pada buku yang sama, ya. Oke, kita lihat ya bagaimana menggunakan server. Saya tidak akan ke servernya, itu untuk pertemuan nanti saja. Paling tidak anggaplah kalian sudah punya, namanya server imaginary ya. Karena ketika kalian menggunakan mencari internet dengan server gitu, munculnya software yang lain untuk animasi simulasi gelombang. Kalau ini enggak ya, server imaginary nanti akan muncul yang bentuk layarnya atau ikonnya seperti itu. Ya, mungkin di antara kalian sudah lihat ya. Nah, di pojok kanan ini ada tombol NT itu apa nih? Naik turun ya, tombol naik turun atau untuk zoom ya. Di sini ada tombol untuk menentukan warna. Di sini tombol start memilih menu. Tetapi ada juga versi yang lain yang hampir mirip ya. Ya, maksudnya saya enggak tahu apakah dengan komputer pribadi masing-masing itu cocok yang mana, kadang-kadang begitu ya. Ini adalah karena versi yang lama sudah saya buat modulnya, sehingga saya pakai ini saja supaya nggak kelamaan ya. Misal kalau tombol naik turun digunakan menjadi berbentuk seperti ini, perhatikan persamaannya itu digunakan di bagian bawah ini ya. Input sudah muncul ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, kenapa persamaan bisa seperti itu? Ya, kita akan mulai dari yang pertama. Dan pilih start, akan muncul pilihan menu. Kalau kita klik start, ya, yang bagian ini akan muncul berbagai pilihan menu, yaitu gambar 15. Nah, di mana masing-masing bisa diklik. Ya, masing-masing bisa diklik dan ada story-nya. Ini yang kita sebut, mereka yang membuat pengelompokan ini dibilang fantasi services ya. Dia memberi nama. Itu sebabnya saya juga memberi nama supaya mudah ya. Permukaan-permukaan ada 5 permukaan yang sudah dibuat untuk perak ya. Kemudian dicarikan hak cipta, jadi Agnes sudah punya hak cipta 5 ya. Jadi baru sekali ini mahasiswa S1 punya hak cipta 5 ya, 2019 gitu ya. Jadi karena ikut proyek, kemudian dia sendiri yang banyak aktif mendesainkan, kemudian kita bawa ke produksi ya. Yang menilai patut tidaknya diproduksi itu kadang ya mahasiswa. Jadi pantas tidaknya itu kan tidak ada aturan. Tidak ada aturan, tidak ada hukum. Mana bagus, mana tidak ya. Tapi kemudian kita uji coba gitu ya. Nah, ini dari Fantasi Services, jadi ini dapat diklik muncul keterangan terkait ya, jenis-jenis persamaan aljabar. Apa itu persamaan aljabar ya, atau permukaan aljabar? Permukaan yang terdiri dari polinomial dalam X, Y, Z ya. Di sini belum ada, ini baru dalam ini ya.
Yang terkenal misalnya silinder, bola, itu permukaan aljabar. Ya. Jadi X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Itu bola, ya kan? Nah, di server itu menulisnya bukan sama dengan 5 kuadrat, tetapi nanti yang 5 kuadrat dibawa ke ruas kiri. Jadi harus membuat fx sama dengan 0. Nah, saya terlalu melompat banyak. Ini contoh permukaan aljabar ya, yang disebut permukaan tik. Ya, mungkin kayak tanda petik gitu ya, sehingga diberi nama permukaan tik gitu. Tik surface. Ya, ini ada persamaannya kalau kita lihat di dalam menunya, itu ada persamaannya di sini. Kemudian ada penjelasannya ya. Si siapa namanya? Denny menjelaskan tentang permukaan ini dalam bahasa Indonesia sehingga bisa menjadi modul sekarang untuk kita ya. Nah, sekarang sumbu koordinat itu tidak kelihatan ya. Jadi untuk memahami gambar tuh bagaimana caranya? Ya, kita lihat yang paling mendasar dulu. Tata tulis pada server menggambar permukaan. Yang pertama adalah kalau membuat permukaan itu bentuk umumnya F sama dengan 0. Ya. Nah, kalau ada dua permukaan itu tentunya F sama dengan 0, G sama dengan 0. Ya. Kalau kita ingin menggambar dalam satu tampilan layar, maka kita tulis F kali G. Kalinya itu pakai star itu. Kalau 3, F star G star H star. Ya. Oke, jelas ya sampai di sini rumus umumnya. Secara logika kan benar, kalau F-nya 0, G-nya 0, kalau dikalikan ya 0. Nah, pemrogramannya kayaknya makainya Java ya, si pembuat program itu. Nah, kalau ingin membuat kurva, itu sebagai struktur yang ramping dari permukaan. Nah, jadi karena kan kurvanya harus punya ketebalan tertentu, ya, ketebalan tertentu. Jadi kalau ada F sama dengan 0, G sama dengan 0, ya, dan kita ingin membuat kurva sebagai perpotongan permukaan, maka berlaku F kuadrat plus G kuadrat harus 0. Ya toh? Jadi caranya menulis gimana Bu kalau ada membuat perpotongan dua kurva, yaitu perpotongan dua permukaan, yaitu F kuadrat plus G kuadrat sama dengan 0. Ya. Nah, tadi karena tadi saya katakan bahwa kurva itu harus punya ketebalan tertentu supaya bisa terlihat, ya. Kadang-kadang ada titik-titik yang terisolasi sehingga perlu menambahkan parameter gangguan yang disebut A. Kita menuliskannya F kuadrat plus G kuadrat sama dengan A. Ya, ingat ketika kita menggambar permukaan apapun itu F sama dengan 0. Nah, kalau kurva ini tadi juga perpotongan antara permukaan berarti F kuadrat plus G kuadrat min A sama dengan 0. Nanti contohnya ada. Penyimpanan gambar dapat diatur menggunakan menu yang disediakan. Jika milih yang lebih kecil akan menghemat memori. Ya. Ini contohnya seperti ini. Hasil tampilan menu untuk mengubah ukuran gambar. Ini save-nya di tombol ini ya. Bagian ini. Tuh, kita lihat ketika kita menggambar ya. Ini equation-nya sudah ada ya, sudah ada gitu. Sama dengan nolnya itu kita tidak perlu nulis, tetapi perlu diingat bahwa persamaan itu sama dengan 0 gitu ya. Yang disebut persamaan adalah sesuatu sama dengan apa, ya. Tapi dalam hal ini permukaan, persamaan permukaan
sama dengan 0, gitu ya. Atau bentuk matematisnya sama dengan 0. Oke, semoga tidak ada pertanyaan. Nah, sekarang perhatikan dasarnya di sini, 1.3 ini. Ya, menggambar bidang. Kita ingat kalau X sama dengan 0, maka kalau pada suatu garis itu menyatakan titik. Ya, titik X sama dengan 0 itu sebagai titik saja. Tetapi kalau X sama dengan 0 pada bidang kartesian itu sebagai sumbu X sama dengan 0, ya. Ini salah ya. Misalkan X adalah sumbu horizontal, oh ya itu. X sumbu horizontal dan Y adalah sumbu vertikal, maka X sama dengan 0 menyatakan garis sumbu Y, betul tak? Ya. Dan merupakan semua titik pada sumbu Y yang memenuhi persamaan X sama dengan 0. Ya, jantungnya kita menggambar itu di sini ya. Sehingga saya tulis sedemikian rupa, kalau perlu yang bukan orang matematik bisa baca. Ya. Kalau mau buat penjelasan, itu adalah yang tidak jelas, atau kalau perlu yang bukan orang matematik, jelas. Jadi contohnya seperti ini. Kan? X sama dengan 0 itu pada bidang XY, maka sumbu vertikal Y itu merupakan persamaan X sama dengan 0. Betul ya? Jadi kita garis ini gitu. Sekarang X sama dengan 0 pada ruang itu gimana? Dengan koordinat kartesian berarti kita mempunyai sumbu X, Y, Z yang saling tegak lurus dan berpotongan pada 0, 0, 0. Sehingga persamaan X sama dengan 0 menyatakan semua titik pada bidang. Pada bidang mana nih? Mesti ada yang salah nih ya. Oh ya, di sini ada. Ya, pada bidang yang mana? Secara bersamaan kita dapat menyatakan bidang datar X, Y, X, Z dengan persamaan Y sama dengan 0. Karena semua titik pada bidang X, Z punya nilai Y sama dengan 0. Kalau kalian di ruangan ya, ada tembok-tembok begitu dan lantai ya. Kita berada pada ruang di mana nilai X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya positif. Anggap saja seperti itu, ya. Nah, jadi kalau kita pada ruang, tembok-tembok kita itu adalah bidang yang terkait dengan masing-masing sumbu. Ya, kalau di ruangan saya bidang di depan saya misalnya yang lantai itu adalah X, garis pada lantai ke arah salah satu arah, dan Y ada salah satu arah yang lain, Z adalah batas tembok. Ya, batas tembok di mana X0 Y0-nya bertemu. Ya, jadi titik pada bidang XY berarti mempunyai persamaan Z sama dengan 0. Jadi artinya kalau ini bidang ini, ya, bidang ini ada yang timbul ke depan, pintu misalnya ke depan, nah ini adalah bidang XY misalnya, ya. Maka akan ada bidang-bidang yang lain. Kita perhatikan. Ya, ini contohnya seperti ini. Ini bidang YZ, ya. Kalau X ilustrasi geometri YZ sebagai bentuk geometri dari X sama dengan 0. Siapa namanya Mbak Brigita, kelihatan? Kelihatan. Ya. Ya. Jadi X sama dengan 0 itu yang mana? Gitu kan? Yang mana? X sama dengan 0 kalau pada bidang kartesian itu adalah, ya, ini karena sumbu
sumbu X, yaitu bidang yang ini, bukan yang buram ya, itu bidang YZ ini, karena memotong garis X sama dengan 0, gitu ya. Jadi yang punya koordinat merah dan yang vertikal Z, gitu ya. Saya yang abu-abu ini nggak bisa saya rubah ini karena dari GeoGebra, yang 3D, kemudian saya potong, gitu ya. Kalau dari server kita hanya menemukan seperti ini. Nah, ya. Jadi ini seperti kalau kertas kita ambil sebagian pada bidang kertas itu adalah bentuk lingkaran ini. Ya. Seolah-olah kelihatan seperti apa ya? Elips, tapi ini bidang yang berbentuk lingkaran, begitu, yang memotong bidang itu. Nah, bagi pemula gambar 110B tidak dipahami dengan mudah, ya. 10B dan 110C harusnya ya. Kita dapat memahami bidang X digambar sebagian saja, padahal merupakan bidang YZ dengan luas tidak terhingga. Jadi ini kan yang di depan layar ini, ya, yang di depan layar ini. Tapi sebetulnya dia punya luas tak hingga. Sama seperti kalau kita bikin sumbu koordinat di mana? Di papan, begitu kan? Ya, itu bisa luas tak hingga, gitu ya. Ya. Jadi ini perhatikan. Nah ini contohnya. Sekarang saya mendefinisikan sumbu koordinatnya kira-kira seperti ini. Jadi gambar yang tadi ini sumbu apa namanya? Sumbu koordinatnya ya. Gitu. Ya. Anggap karena itu kita sedang mencari bidang YZ, karena X sama dengan 0, bidang YZ, dan harus memotong sumbu X, gitu kan. Ya, ini kalau diperbesar, jadinya ini. Jelas enggak Mbak Brigita? Gimana, Bu? Jelas enggak? Yes. Ya, karena nanti kalian akan bertugas seperti ini. Begitu juga X1, X2, semua persamaan konstan menghasilkan yang terlihat sama dengan X sama dengan 0. Ya, tapi kalau kita buat X sama dengan min 1, pada server perlu ditulis X plus 1 sama dengan 0. Jelas enggak yang bagian ini? Masih gimana? Nggak tahu teman-teman, Bu. Iya. Jadi idenya gini loh. Ketika kita membuat equation di server, X sama dengan 0 atau X sama dengan 1 ya. Kalau pada bidang XY, X sama dengan 1 apa? Garis vertikal yang memotong sumbu X di X sama dengan 1, vertikalnya sejajar dengan sumbu Y, berjarak 1 terhadap sumbu Y, gitu ya. Jelas kalau dengan saya omongkan seperti ini? Mbak Brigita? Jelas, Bu. Ya, itu kalau X sama dengan 1 pada bidang kartesian. Nah, kalau X sama dengan 1 pada server, jadinya bidang. Nah, itu yang perlu dipahami. Kok bisa ya? Nah, itu tadi cerita saya dari atas tadi. Ya. Oh, kalau X sama dengan 0, itu pada garis itu adalah hanya single point di sumbu satu garis bilangan. X sama dengan 0 pada bidang kartesian adalah sumbu Y. Ya toh? Sumbu Y memotong X di X sama dengan 0. Ya, X sama dengan 0 pada server, apa itu? Ya, nah ini kita akan melihat X sama dengan 1, X sama dengan 2, Y sama dengan 1, Y sama dengan 1000, Y sama dengan 5, Z sama dengan 7, Z sama dengan min 1, Z sama dengan apapun, itu gambarnya sama. Ya kayak gini lingkaran. Nah, ya lingkaran ini. Nah, supaya kalian bisa bereksplorasi demikian memahami, itu saya berikan dengan
Oh, sumbu koordinatnya. Jadi ini lingkaran ini cuplikan pada suatu bidang, begitu ya, anggap saja. Karena cuplikan itu adalah bidang layar kita, layar tampilnya server. Begitu, terus kita lihat dia sumbu koordinat kalau X sama dengan 1 itu di mana. Ya, ini misalnya pada XYZ, pada bidang XYZ, terus berjarak X sama ini sumbu X. Oh, karena ini ilustrasi X-1 ini ya. X-1. Oh, ya, ini ilustrasi X-1 itu artinya X plus 1 sama dengan 0. Ya. Ini kan berarti apa? Yang positif di mana? Begitu. Tunjukkan kalau yang positif di sana kan berarti garis X-1 harusnya berarti ke belakang. Kalau positif ke depan begini ya, ini sebetulnya kursornya kelihatan ya Mbak Brigita. Iya Bu, kelihatan. Ya, kalau positifnya ke depan kelihatan, ini sorry, kalau ke depan ini positif, ke sana panah ini, maka yang ke belakang harusnya negatif. Padahal kita menggambar X-1. Ya, jadi buletan ini itu adalah yang ditampilkan oleh server gitu. Ya ini saya beri bidang, kemudian ini saya copy, saya kecilkan, tempel. Saya lupa cara menggambar, yang penting jadi gitu ya. Oke, demikian pula di sini, yes. Bidang X, Y, Z yang saling berpotongan berarti X kali Y kali Z sama dengan 0. Sekarang kita tahu tuh ya, kayak lampion ini persamaannya adalah X kali Y kali Z 0, selesai. Ya kan? Mau di X-1 kali Y sama dengan kali Z sama dengan 0 juga sama. Kalau enggak percaya, nanti dimainkan ya. Oke, so the last point of this is that adalah seperti biasa. Saya ngomong banyak-banyak nanti enggak. Adrian jelas enggak, Adrian? Perlu ditinjau ulang Bu setelah ini. Ya, nanti belajar ulang ya. Kalau terlalu banyak diomongi 2 jam tuh capek denger, capek ngomongnya. Oke, modulnya. Jadi untuk kalian bisa berinovasi atau bermain, memahami matematikanya saja dulu. Ya, gambarkan permukaan X-1 sama dengan 0. Y min K sama dengan 0, Z min K sama dengan K-nya bebas. Nanti tulis aja dengan K, nanti muncul. Ya, muncul. K-nya nanti bisa digeser-geser jadinya apa, ya. Buatlah draft di mana sumbu-sumbu koordinatnya. Ya, gambarkan permukaan X min 1 kuadrat plus Z sama dengan 0. Nah, yang ini tidak baku ya, artinya mungkin mahasiswa mau buat yang penting hampir sama antara dua variabel ini. Misal Y plus 1 kuadrat plus Y sama Y ya, berarti plus X misalnya sama dengan 0 dan seterusnya ya. Kalau kita lihat ini kan persamaan kuadrat, Z sama dengan min X min 1 kuadrat ya. Min dalam kurung X min 1 kuadrat ya. Kita punya Y sama dengan X kuadrat. Nah, Y sama dengan X kuadrat nanti bentuknya hahaha ya, paraboloida yang terpotong. Nah, silahkan ya dimainkan. Buatlah perpotongan permukaan ini. Saya sendiri belum nyoba motong enggak apa ya. Jika Anda ingin menginovasi persamaan X min 1 kuadrat plus Z sama dengan 0 menjadi bentuk yang berbeda, bagaimana Anda melakukannya? Ya, inovasi itu enggak terlalu merubah karakteristiknya, tetapi bisa mungkin apa terserah lah ya. Nah, oke gitu. Jadi bermain dengan server dulu idenya ya. Bermain server itu apa? Ya itu tadi menginstal server, ikuti diktat, beberapa contoh gambar,
buat gambar permukaan, buat kurva hasil perpotongan beberapa permukaan. Di diktat itu sudah ada. Ya. Nah, besok apa nih? Ini hari apa nih? Oh, kita Jumat jam 2 ya? Matematika industri, betul? Iya, iya. Kalau nggak Ya. Ya, jadi kita bertemu, semoga ada yang mahasiswa yang udah bisa share, sekalipun belum dikumpulkan, tapi share apa, bener nggak ya gini Bu, gitu ya. Jadi bisa menunjukkan bahwa kalian sudah punya software server gitu ya, untuk bermain. Saya kira kita bertemunya seperti ini saja dulu, supaya enggak mukok. Mukok itu apa ya, tahu nggak? Mual. Supaya enggak mual, begitu, sehingga bisa menikmati. Ini kan harusnya mata kuliah yang bisa dinikmati ya. Kalau di project kadang-kadang ada yang dapat uang saku gitu kan. Nah, ini belum ada projectnya. Baik, ya paling tidak kalau kita keluar jalan-jalan ya waktu itu. Saya enggak tahu, saya ingin promosikan barang ini ke mana itu? Di luar di Semarang sana itu apa Bawen itu apa tuh lupa aku. Tempat wisata. Karena pandemik ya enggak tahu ya, mungkin energinya menjadi lebih banyak daripada barangnya gitu kan. Ya. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga semuanya paham ya. Cukup ya, Adrian? Saya mau sedikit bertanya Bu, untuk tadi kan Ibu sempat singgung server, pas saya buka nampaknya server ini berbayar Bu. Enggak berbayar. Ada yang tidak berbayar. Ada yang tidak berbayar ya? Ada, oke, saya share aja kalau gitu ya. Tab, mungkin saya ke bentar, stop, mungkin sini aja. Watch ya, tab baru supaya saya new tab. Ya, server imaginary. Sebetulnya saya sudah punya ininya sih. Apa namanya? Ya, ini ada server imaginary download. Nah, ini yang saya pakai di sini 2008 ini. Itu mungkin yang lain kan. Nah, ini tinggal download aja dari sini. Gitu ya. Jelas, Adrian ya. Ini agak beda nih tampilannya nih, tapi kayaknya dalamnya sama. Nah, ini galerinya, kalian bisa lihat-lihat ya. Itu ada berbagai macam gambar, kok bisa bagus-bagus semacam itu, mungkin yang versi berbayar. Ya, seperti ini. Karena gambar yang kita bisa munculkan hanya 2, tapi nggak tahu kok mereka punya di sini kok lebih dari 2 warnanya, ya. By voice surface using simple pieces. Ya, ada hijau kuning terus bisa mengkilat begitu. Oke, semoga bisa ya. Cukupkah? Cukup ya. Ya, cukup saja karena supaya tidak terlalu banyak. Kemudian mahasiswa juga bisa melanjutkan dengan praktikum. Saya biasanya kalau kuliah dengan seperti ini, satu jam ngomong, 1 jam praktikum. Jadi kalau dengan bertemu selalu saya ngomong, mungkin selain itu mahasiswa kan berat di kuota ya. Semoga sih tidak. Sejauh ini tidak ada masalah ya dengan kuota. Aryo, Adrian enggak. Aryo, halo Aryo.
Tidak bermasalah, Bu. Oh ya, syukurlah ya. Sekarang banyak paket-paket yang jauh lebih murah, begitu kan? Sehingga ini kita pakai teknologi dan bersyukur kita bisa dengan kondisi teknologinya cukup bagus. Kalau di luar Jawa sana, kalau punyanya Adrian, lancar aja Adrian? Lancar saja sih, Bu. Ya, syukurlah. Kamu di mana sih? Di Sumba apa di Ambon? Di Sumba, Bu. Di Sumba Barat, Waikabubak. Oh, di Waikabubak? Iya, Bu. Oh, gitu. Mungkin kami pengen melakukan PM ke sana ya, dengan webinar ya. Oh iya, Bisa bantu ya? dalam hal apa, Bu? Ya, kita share seperti ini ada kuliah apa tuh online begitu kepada sekolah SMA atau kepada universitas di sekitar situ bisa? Saya akan coba, Bu, bantu. Ya, kalau punya kenalan. Kita kan punya banyak kerjasama dengan orang di Sumba, ya. Kalau bisa nanti bisa japri ya. Biar misalnya Pak Surya mengisi kuliah gitu. Juga kita idenya pengabdian masyarakat tapi webinar. Ya, kami sudah lakukan kemarin di Timor, di Papua, kayak mahasiswa juga ikut, kayaknya Adrian juga ikut kan ya? Ya, oh berarti serupa kayak gitu, Bu? Ya, semacam itu, ya. Semester ini, begitu. Oke, begitu. Ya, cari koneksi dulu, cari relasi dulu. Pemerintah boleh kalau mau kita dengan promosi S2, gitu ya. Sehingga kegiatannya bisa saya satu rangkai dalam satu proposal. Begitu ya, Adrian? Ya, Bu. Ya, kita memang targetnya di luar Jawa, gitu ya. Menginformasikan karena kami melihat banyak dari evaluasi kemarin itu masih banyak interest ya, banyak interest dan kurang terlayani biasanya ya, begitu. Kok di Jawa sini kan banyak universitas. Oke, begitu saja. Terima kasih semuanya para mahasiswa. Sehat selalu. Saya akan menutup pertemuan ini dan semoga di hari Jumat semua juga bisa mengikuti. Terima kasih. Sekarang boleh live. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Mari, Bu.